Assalamualaikum, halo semuanya. Teman-teman pasti tahu dong tabel unsur periodik yang ada pada di gambar. Ya, setidaknya teman-teman pernah lihat kan? Dari sekian banyaknya unsur yang ada, sebenarnya apa aja sih yang ada dalam tubuh kita? Yuk kita bahas di Alami Duniaku, yuk! Tubuh kita terdiri dari 4 unsur utama, yang jumlahnya lebih dari 90%, yaitu oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen. Wah, banyak banget gasnya ya. Berarti seharusnya kita bisa ngambang dong di udara. Eits, tapi jangan buru-buru ngambil kesimpulan. Kita bahas satu-satu ya. 1. Oksigen. 65% tubuh kita terdiri dari unsur ini. Jadi, ini unsur yang penting banget. Jika otak kita tidak dapat oksigen dalam beberapa menit, akibatnya bisa fatal loh. Oksigen dan hidrogen membentuk air yang merupakan dasar semua cairan tubuh. Sekitar 50-60% berat badan kita itu air. Oksigen juga sangat diperlukan untuk pernafasan, produksi energi, dan berbagai proses metabolisme. Unsur ini ada pada berbagai molekul organik dalam tubuh kita. Oksigen kita dapat melalui pernafasan, makanan, dan juga minuman. 2. Karbon. Karbon merupakan unsur terbanyak kedua di tubuh kita, yaitu sekitar 18% dari berat badan. Karbon merupakan unsur yang paling penting untuk kehidupan karena menjadi tulang punggung terbentuknya rantai karbon pada molekul organik. Tanpa karbon, kehidupan yang kita kenal tidak mungkin ada. Sebagai dasar pembentukan molekul organik, karbon dapat membentuk ikatan yang stabil dengan banyak unsur, sehingga menjadi karbohidrat, protein, lemak, dan juga asam nukleat. Karbon kita peroleh dari makanan. 3. Hidrogen. Meskipun merupakan unsur paling banyak di jagat raya, yaitu sekitar 75%, namun hanya 10% berat tubuh kita terdiri dari unsur ini. Sebagian besar hidrogen ada dalam bentuk air bersama dengan oksigen. Selain itu, hidrogen bersama dengan karbon membentuk dasar senyawa organik hidrokarbon. Hidrogen kita peroleh dari makanan dan juga minuman. 4. Nitrogen. 3% dari berat tubuh kita merupakan nitrogen. Nitrogen merupakan unsur penyusun asam amino yang selanjutnya membentuk protein, asam nukleat yaitu DNA dan RNA, serta ATP. Molekul untuk transfer energi pada tubuh. Meskipun udara yang kita hirup 78% terdiri dari nitrogen, tapi tidak ada yang bisa diserap, jadi sumber nitrogen yang kita dapatkan adalah di makanan. 5. Kalsium merupakan mineral dengan kadar tertinggi di tubuh kita, yaitu 1,4% dari berat badan. Fungsi utamanya adalah untuk pembentukan tulang dan gigi. Fungsi lainnya adalah sintesis protein, memindahkan darah ke seluruh tubuh, membantu pelepasan hormon dan juga enzim. Kalsium kita peroleh dari makanan. 6. Fosfor. Fosfor pada tubuh kita sekitar 1% dari berat badan. Fosfor juga penyusun tulang dan gigi bersama dengan kalsium. Selain itu, fosfor juga merupakan bagian dari ATP, molekul energi di tubuh kita. Fosfor juga kita peroleh dari makanan, terutama yang tinggi protein. Selain ke-6 unsur tadi, terdapat juga unsur-unsur mikro dalam jumlah kecil, tapi memiliki peran yang juga sangat penting, yaitu potasium atau kalium. 0,35% dari berat tubuh kita terdiri dari potasium. Paling banyak ditemukan di sel darah merah, otot, dan juga syaraf. Berfungsi untuk mengatur detak jantung, transfer sinyal syaraf, dan juga menyusun gula darah. Sulfur. 0,25% berat badan kita adalah sulfur, merupakan bagian dari hormon insulin dan juga antikoagulan heparin. Klorida. Klorida menyumbang 0,2% dari berat badan kita, merupakan sumber ion negatif untuk menjaga keseimbangan cairan. Selain itu juga disintesa menjadi HCl di lambung untuk membantu pencernaan kita. Magnesium. Tubuh kita mengandung 0,1% magnesium. Magnesium dibutuhkan oleh lebih dari 300 enzim agar dapat menjalankan fungsinya sebagai katalis. Ada juga kelompok trace mineral yang diperlukan dalam jumlah super kecil, tapi harus tetap ada, yaitu besi, membentuk hemoglobin untuk mengikat oksigen, mangan, membantu metabolisme karbohidrat, asam amino, dan juga kolesterol. Tembaga dibutuhkan untuk membentuk jaringan ikat dan juga fungsi syaraf. Seng
penting untuk pertumbuhan yang normal, fungsi imunitas, dan juga menyembuhkan luka. Yodium untuk hormon tiroid, fluorida untuk tulang dan gigi, selenium untuk kesehatan tiroid dan juga reproduksi. Ada lagi kelompok ultra trace element, kurang dari 0,0001% berat badan, tapi memiliki fungsi metabolis seperti boron, silikon, nikel, vanadium, kobalt, litium, dan juga timah. Selain itu, ada juga unsur yang tidak memiliki fungsi, tapi tidak berbahaya juga untuk tubuh. Contohnya, emas dan perak. Eits, emas dan perak kan logam mulia. Gimana cara masuk ke tubuh kita? Kapan juga kita makannya? Well, kita tinggalkan dulu untuk bahan bahasan video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. See you next time video guys. See you next video guys.